air liurnya ada virus dengue-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di Nida Podcast dan masih bareng Bino Herdian. Dan pagi hari ini asik banget karena kita akan bincang-bincang panjang mungkin sama narasumber kita. Ada Dr. Ahmad Zaim Muhtar Mahfudin, beliau juga sebagai owner dari Rumah Sunat Mutiara. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi akhirnya Iya. ya. Alhamdulillah bisa jadi narasumber lagi di Nida Podcast. Iya. Karena banyak banget Dok yang nunggu-nunggu, kadang ada yang WA, ada yang lewat WA ataupun lewat IG saya pribadi terutama. Kapan nih sama Dokter Zaim lagi? Jadi ada beberapa dan ada beberapa permintaan lah dari followers. Wah, lewat IG. Ya, kapan sama Dokter Zaim lagi? Dan ada juga beberapa teman-teman yang minta lagi sama Dokter Zaim kapan lagi? Ya udah, ini insya Allah berarti ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Dan insya Allah tenang aja, insya Allah rutin. Jadi saya bingung mencari temanya ini. Gimana Dok? Saya Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya. Yes. Dengan musim pandemi ini ya, menjaga makanan dan stamina aja. Iya, betul sekali ya. By the way, saya tuh kepoin IG antum nih Dok. Wah, bukan IG. Yang mana nih? Yang WA. Oh, WA, iya. Yang WA kepoin status WA kok udah divaksin Dok ya? Alhamdulillah. Jadi saya sudah divaksin. Sedikit penjelasan tentang vaksin ini mungkin. Maksudnya maksud tentang apa sih? Apa memang harus perlu divaksin atau enggak? Sedikit penjelasan aja. Karena dokter sendiri kan divaksin kan ya. Karena kan program pemerintah ini ya. Iya. Dari pemerintah memang merencanakan untuk vaksin tenaga kesehatan. Oh, jadi semua nakes itu diharuskan atau diwajibkan atau memang? Awalnya saya tahunya diwajibkan. Ternyata memang itu memilih. Ada yang boleh menolak, ada yang enggak apa-apa. Kalau enggak divaksin enggak apa-apa. Kalau divaksin juga boleh. Karena masih ramai sekali Dok. Cuman memang nanti kalau ada yang divaksin pun ada harus ada yang dieksklusi. Misalnya kalau seumpama dia sudah pernah terkena virus COVID, nah itu dieksklusi. Jadi tidak divaksin. Ada beberapa sih itu. Jadi memang semua nakes diwajibkan? Enggak wajib ya. Apa berarti? Pilihan atau mempunyai hak asasi sendiri-sendiri. Oh iya, mau divaksin atau tidak. Dan ini adalah dokter saya memilih salah satu yang divaksin ya. Inilah lah ikhtiar. Iya, betul banget Dok. Karena memang saya juga ini juga soalnya virus kan istilahnya belum ada obatnya. Iya. Dan apalagi dokter memang bekerja di tenaga kesehatan Dok ya. Jadi kan virus rentan sama virus Dok ya. Kalau keluarga saya pun yang divaksin cuma saya saja. Karena usia juga berpengaruh. Iya, benar. Seperti usia lebih dari 60 sudah nggak boleh divaksin. Ada batasan usia. Ada batasan usia, ada batasan penyakit bawaan dan lain sebagainya. Ini Dok, by the way kita kan ngobrolin yang namanya all about demam berdarah. Nah, nanti mungkin penjelasannya dari Dokter Zaim ini akan menjelaskan dari yang dari faktor resiko, dari sampai pengobatannya caranya bagaimana. Nah, kita nanti lebih jelasnya kita akan tanyakan sama Dokter Zaim ya. Dok, sebenarnya atau pengertian dari demam berdarah itu apa Dok? Maksudnya seperti ini mungkin dokter bisa menjelaskan. Ini alasan saya kenapa saya memilih tema demam berdarah dulu ya. Iya, betul. Ini alasannya itu karena memang ini Indonesia ini adalah endemik. Pekalongan juga endemik. Endemik itu istilahnya banyaklah di Pekalongan yang terkena kasus demam berdarah. Dan tidak sedikit juga dengan terkena penyakit demam berdarah itu yang berat bahkan sampai ke meninggal. Sampai bahkan juga bisa meninggal loh. Bisa. Nah, makanya itu karena saking banyaknya kasus, terus istilahnya juga kadang ada orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau puskesmas atau dokter itu istilahnya sudah terlambat.
Nah, terlambatnya itu dalam arti penanganan. Penanganannya nggak maksimal. Jadi untuk penanganannya pun nggak maksimal. Gitu ya. Sehingga untuk outcome-nya juga jelek. Nah, makanya di sini kita akan belajar bersama-sama lah. Saya juga sebagai seorang dokter masih harus terus belajar karena ilmu itu selalu berkembang. Betul banget dok ya. Apalagi di tenaga kesehatan dok ya. Iya. Nah jadi itu tuh apa dok? Demam berdarah itu dok? Nah jadi itu demam berdarah itu istilah bahasa Indonesianya. Iya. Kan kita kan ada tahu istilah demam berdarah itu DB. Iya DB. Ada DBD. Iya. Nah kalau DBD itu demam berdarah dengue. Dengue itu nama virusnya. Oh nama virus dari DB itu. Iya. Nah itu istilah bahasa Indonesianya. Kalau di istilah kedokterannya sendiri dibagi. Kalau istilah Indonesianya kan cuma satu aja, demam berdarah dengue. Kalau di kedokteran itu ada 3 istilah. Jadi namanya tuh DF, DHF, sama DSS. Wah itu apa lagi? Nah, kepanjangan DF itu apa? Dengue fever. Dengue fever. Nah, itu demam dengue. Iya. Nah, kalau DHF, dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever. Demam berdarah dengue. Nah, itu. Iya. Kalau DSS, dengue shock syndrome. Dengue shock syndrome. Nah, itu istilah sebenarnya berkaitan. Jadi dari DF, DHF, DSS itu dari yang gejala tidak terparah sampai terparah. Oh gitu ya. Kalau DF cuma demam saja, belum ada untuk perdarahan. Nah, kalau gejala DF ini tidak ditangani dengan baik, itu nanti bisa ke DHF. Dari DF ke DHS. DF ke DHF. DHF. Ada perdarahan. Nah, kalau tidak tertangani lagi bisa shock. Oh, yang di SS itu ya, di SS. Berarti ada tingkatannya dok ya? Tingkatan yang pertama itu tadi apa? DF, dengue fever, DHF, baru DSS. Gitu, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Iya. Nah, kadang itu masyarakat itu datang sudah DSS. DSS. Wah, itu berarti memang kalau gejalanya hampir istilah rancu. Jadi mungkin rancu untuk orang awam, tapi ketika tenaga kesehatan melihat, loh, ini kok ada yang aneh. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis tentunya dan pemeriksaan penunjang, ternyata benar. Udah di fase ketiga. Udah di fase ketiga. Nah, untuk fase ketiga ini biasanya kita outcome-nya jelek. Oh, seperti itu. Nah, itu untuk pengertiannya secara istilah DF itu. Nah, terus demam dengue itu sebenarnya apa sih dok? Nah, demam dengue itu demam yang disebabkan oleh suatu virus. Virusnya namanya virus dengue. Virus dengue. Nah, virus itu memang itu diambil dari bahasa Spanyol lah. Nah, virus itu ditularkan lewat apa? Seperti kita ketahui lewat yang namanya nyamuk. Iya. Jadi kalau dalam bahasa kedokterannya itu ada perantara, ada host, inang. Iya, inang. Perantara itu virus itu hanya istilahnya numpang di situ untuk mencapai tujuan. Lah tujuannya itu adalah hostnya, inangnya itu manusia. Kalau perantaranya itu nyamuk. Nah, nyamuknya itu biasa jenisnya adalah nyamuk Aedes aegypti. Aedes aegypti yang memang dari sudah sering ya. Sudah sering dengar maksudnya istilah nyamuk. Itu nyamuk Aedes aegypti. Kalau malaria namanya beda lagi. Oh, beda lagi. Itu memang dari penyebabnya dari nyamuk Aedes aegypti atau ada yang lainnya, Dok? Penyebab nyamuknya itu sebagai perantara. Sebagai perantara. Contoh nih ya. Ini ada nyamuk dia air liurnya ada virus dengue-nya. Terus kan nyamuk kan menggigit nih. Kalau gigit kan dia kan menghisap darah. Menghisap darah dan mengeluarkan air liurnya. Nah, keluarkan air liurnya itu dia sekalian mengeluarkan virusnya. Oh, gitu ya. Jadi ditularkan lewat situ. Nah, setelah itu dia menderita terinfeksi oleh virus dengue tersebut. Nah, terus menularkan kepada orang lain gimana? Nah, kan seumpama nih ada
saya kena dengue. Ya. Berarti kan di darah saya itu ada virusnya, Ya. virus dengue. Ya, virus dengue. Terus ada nyamuk Aedes aegypti tadi, Ya. apa namanya, gigit saya. Ya. Kan dia kan mengambil darah. Ya. Setelah minum darah lah. Nah, darah saya kan mengandung virus, Iya. virus dengue kan. Iya. Nah, terus nyamuknya itu menghisap darah sekaligus menghisap virus dengue. Oh. Nah, yang ada di darah saya. Iya, 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 iya. Nah, setelah itu di dalam tubuh nyamuk, virus dengue itu akan bereplikasi. Bereplikasi itu istilahnya bertambah banyak di air liurnya. Di air liurnya ya. Tapi virus dengue itu sendiri tidak berpengaruh apa-apa di nyamuk. Oh. Jadi nyamuknya nggak sampai sakit kayak manusia. Kalau misalkan Karena nyamuk cuma perantara. misalkan nyamuk ikut ngandung virus dengue pasti juga udah kelepek-kelepek dong ya. Nah, terus setelah itu nyamuk kan terbang nih. Iya, iya, iya. Nemplok di Mas Yuno. Terus mengeluarkan air liur dan menghisap darah. Nah, air liurnya itu yang mengandung virus dengue ditularkan. Oh, seperti itu. Nah, makanya biasanya, oh dok, ini tetangga saya ada yang kena demam berdarah. Ini anak saya kok demam. Nah, bisa tertular, bukan tertular kayak virus corona. Kalau virus corona kan dengan secara face to face atau gitu ya? Droplet lah ya, atau kalau ini dengan nyamuk. Dengan nyamuk ya. Nah, nyamuknya itu yang menderita, yang membawa virus dengue tersebut. Nah, itu virusnya, nyamuknya membawa virus. Makanya kadang kalau di suatu tempat kalau ada yang tertular, ada yang menderita dengue, biasanya juga sebelahnya itu ada, karena nyamuknya itu yang menularkan. Jadi nyamuknya nemplok sana, nemplok sini, nemplok sana, nemplok sini. Oh, nah, gitu itu. Ya, secara istilahnya secara penularannya seperti itu ya. Dan itu dok, untuk faktor risiko dari demam berdarah itu. Kalau faktor risiko itu sebenarnya memang kalau kita kan daerah Indonesia ya, ini kan istilahnya tropis. Nah, daerah tropis kan. Nah, itu memang salah satu faktor resikonya. Itu adalah daerah tropis. Di mana daerah tropis itu istilahnya kelembapannya bagus dan lain sebagainya. Itu pertumbuhan nyamuknya juga meningkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nyamuk itu lebih senang, nyamuk demam berdarah lebih senang dengan adanya genangan air. Oh iya, genangan air. Genangan air bersih. Nah, makanya dari itu pemerintah menerapkan pencegahan. Pencegahannya kan 3M+. 3M+ ya. Nah, 3M+ itu apa? Menguras, mengubur, apalagi saya lupanya. Terus plusnya itu kayak kalau di bak mandi bisa diberikan ikan memakan jentik, atau dikasih serbuk-serbuk buat pembunuh jentik-jentik nyamuk, atau menutup bak mandi dan lain sebagainya, atau mengurasnya dan lain sebagainya. Intinya untuk membunuh jentik-jentik nyamuknya tersebut. Gitu. Karena genangan air itu yang menjadikan nyamuk itu berkembang biak. Nah, nyamuk itu dia akan berkembang biak, telurnya akan di istilahnya di genangan air. Makanya kan kalau kita lihat sering tuh kalau ada genangan air ada kayak ulat-ulat itu. Nah, itu nanti bakal akan menjadikan nyamuk. Oh, ternyata. Tapi belum tentu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk jenisnya banyak. Nah, dok, kalau itu dok, gejala umumnya mungkin tadi dari awal juga dokter udah menyinggung ya. Dan ini mungkin kan dari teman-teman atau dari sahabat muslim semuanya pengen tahu nih gejala umum dari demam berdarah. Nah mungkin kan karena ini musim hujan ya depan ya. Terus sebenarnya kalau musim hujan ya kurang ngaruh juga. Ya. Kayaknya sepanjang tahun ya. Ya mungkin kan ada yang mempunyai mungkin di rumah ada gejala-gejala tersebut. Nah mungkin ini dokter bisa menjelaskan tentang gejala-gejala umumnya demam berdarah. Jadi khas pada virus. Kan ini kan jenis virus dengue itu kan jenis virus. Jadi mikroorganisme itu banyak. Ada virus, ada bakteri, ada jamur dan lain sebagainya. Dengue ini adalah jenis virus. Nah, virus itu kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia, itu dia akan bertarung dengan
istilahnya tentara tubuh. Tentara Atau tubuh. istilahnya antibodinya Antibody. tubuh lah. Jadi memang ada sebagian orang yang dia asimptomatis. Asimptomatis itu apa? Tanpa gejala. Tanpa gejala. Tanpa gejala. Ada yang dia gejalanya ringan. Ada yang sedang, ada yang berat. Nah, contoh seperti corona, COVID ini. Nah, COVID ini sendiri itu kenapa yang kita sebut OTG, orang tanpa gejala. Nah, karena COVID ini adalah virus corona. Nah, khasnya virus itu memang dia ada yang tanpa gejala, ada yang bergejala ringan, ada yang bergejala sedang, ada yang bergejala berat. Nah, dengue juga sama seperti itu. Nah, seringnya gejalanya apa sih? Ya karena juga namanya demam berdarah, paling sering gejalanya demam. Ada yang asimptomatis ada. Apa nih, Dok? Ada tanpa gejala nggak? Tanpa gejala. Dia ada virus yang masuk, virus dengue yang masuk, tapi tanpa gejala. Kalau orang yang bergejala umumnya itu gejalanya itu demam. Nah, karena virus itu dia akan masuk ke sel-sel ke pembuluh darah bersama. Terus di dalam pembuluh darah dia akan bereplikasi di sel darah putih. Nah, virus-virus itu sendiri akan mengeluarkan zat-zat lainnya sehingga menyebabkan set point yang mengatur suhu di otak itu berubah sehingga terjadilah demam. Itu secara singkatnya. Nah, kemudian virus itu nanti akan kalau semakin parah itu dia akan menyerang ke sumsum tulang dan hati. Sampai sumsum tulang. Nah, gejalanya apa? Makanya kadang gejalanya itu ada nyeri otot. Iya, nyeri tulang. Nah, itu karena apa namanya? Virusnya itu sampai ke sumsum tulang. Nah, bisa juga sampai ke hepar itu hati. Nah, gejalanya itu kalau saya sering belajar itu waktu dulu kuliah, itu demam disertai dihafalkan aja KLMNOP. KLMNOP. Nah, K kepalanya nyeri. K kepalanya nyeri nih. KLMNOP. N KL dulu ya. L lemah lesu. KLM mual muntah. N O itu nyeri otot. Nyeri otot NO ya. Nah, kalau sampai P itu sudah perdarahan. Sudah benar. Perdarahan itu berupa apa? Berupa bisa gusi berdarah atau mimisan. Nah, itu gejala yang sering. Tapi biasanya kalau gejala lain juga bisa seperti tapi ini sangat jarang sekali ada kasus penurunan kesadaran dan lain sebagainya itu bisa. Tapi yang paling sering itu tadi KLMNOP, demam disertai KLMNOP. Terus ada yang tanya, apakah setiap demam dengan gejala KLMNOP itu pasti demam berdarah? Belum tentu juga. Karena virus di dunia ini banyak, berjuta-juta bahkan bermiliaran. Nah, setiap virus yang masuk tubuh gejalanya antara asimptomatis atau demam. Contoh, tinggal dia masuk ke cuma tenggorokan, dia bisa radang tenggorokan, nah, bisa disertai demamnya. Masuk ke telinga, dia bisa nyeri telinga, disertai demam. Ke mata, dia bisa mata merah. Hidung juga bisa di demam juga, hidung bisa pilek dan lain sebagainya. Nah, makanya kadang orang itu demam, ada yang terlalu khawatir, ada yang terlalu menyepelekan. Ya. Nah, kalau terlalu khawatir nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau yang sampai fase menyepelekan itu bagaimana? Nah, itu kadang kayak istilahnya ya itu tadi sampai ke DSS itu. Iya, kadang kan jadi kita orang kan kadang ngerasa paling ini biasa. Jadi demam gini, biasa. Demam berdarah itu khas. Demamnya itu khas. Jadi dia itu tinggi. Terus habis itu turun. Nah, turun itu suhunya turun. Nah, di suhu turun itu kalau kita belajar namanya fase pelana. Fase pelana. Ya. Jadi tadinya tinggi, panas tinggi, terus habis itu turun. Iya. Nah,
di saat turun inilah fase yang berbahaya malah. Oh, Nah, jadi mungkin semua orang kan mungkin ngiranya dok ya, mm-mm. udah turun itu. Jadi harus klinis lain juga harus dipertimbangkan seperti kecuali kalau dia itu sudah turun tapi anaknya girang main-main, tapi kalau turun anaknya lemas, nah itu yang berbahaya. Nah, kalau turunnya itu pada waktu kapan? Biasanya itu hari ke-3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 3 hari. Antara kurang lebih. bisa hari ke-3 turun, bisa hari ke-4 turun, bisa hari ke-5 turun. Itu turunnya. Berarti itu fase-fase bahaya. Hari ke-3 itu fase bahaya. Hari ke-3, 4 lah. Nah, fase bahaya di sini maksudnya apa? Hari ke-3 dari mulai demam. Iya, hari ke-3. Contoh. Ya. Ini yang sering orang tua. Nah, ini perlu diketahui. Ini yang sering orang tua kalau bilang ke dokter, dokter tanya, "Bu, Pak, pas adiknya atau anaknya yang biasa kena demam berdarah sudah panas berapa hari?" 2 hari, Dok. 2 hari. Nah, itu hitungannya salah. Jadi hitungan yang benar itu seperti ini. Saya diajari oleh dosen saya, itu ketika awal panas mulai hari apa? Ini hari Sabtu. Iya, hari Sabtu. Sabtu pagi. Ya, dok. Nah, terus periksa hari Senin pagi. Kata Senin itu pagi. hitungannya sudah berapa hari? Sabtu 2 hari dong. Nah, tapi biasanya kan ada Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari kan? Nah, padahal itu 2 hari. Iya kan? Karena Sabtu ke Ahad itu dihitung 1 hari. Iya, betul. Ahad ke Senin itu dihitung 2 hari. Nah, perhitungan itu selisih 1 hari itu sangat penting kalau di demam berdarah. Karena kalau bilang 3 hari, itu kita akan mengusulkan untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, karena apa? Karena di 3 hari atau 4 hari tersebut lab seperti sel darah merah, sel darah putih, Hb, hematokrit, terus trombositnya itu sudah berubah. Berubah dalam arti kalau ini mengindikasikan ke arah demam berdarah. Nah, kalau orang biasanya masyarakat itu dia hari pertama atau hari kedua, Dok ini demam sudah 2 hari, tidak turun-turun, mau dicek lab. Nah, kita menyarankan untuk cek labnya hari ketiga. Hari ketiganya. Hari 3, 4. Karena apa? Karena dia demam di hari pertama itu kalau dicek lab itu kondisinya sama seperti orang yang nggak demam. Jadi orang yang kita nggak bisa membedakan bahwa itu demamnya karena demam berdarah atau karena virus yang lain. Berarti semisal kan ini masuk ke periksa hari Sabtu. Nah, periksa hari Sabtu nih ya, hari ini ya. Ya. Terus kan demamnya hari ini. Iya, demamnya hari ini. Terus kan ke dokter lagi hari berarti baru mau periksa hari Senin. Berarti untuk cek labnya berarti 1 hari atau 2 hari lagi, Dok, itu. Hari ketiga berarti hari Selasa. Iya. Seperti itu. Jadi dokter akan memberikan obat terlebih dahulu. Belum cek lab. Jadi, Bu, ini sementara saya kasih obat terlebih dahulu untuk menurun panasnya dan lain sebagainya. Kalau masih di hari ketiga masih panas, masih belum ada penurunan, kita coba cek lab. Evaluasi cek lab. Cek lab itu karena cek laboratorium itu karena memang di sini itu kan sering terjadi demam berdarah dan virus yang istilahnya yang sering kecolongan adalah demam berdarah. Nah, kita itu berpikir buruk dulu, yang penyakit buruk dulu daripada kita berpikir penyakit yang ringan dulu. Paham enggak? Jadi kalau hari ketiga anak masih panas, kita cek lab dulu untuk menentukan apakah dia demam berdarah, mengarah ke demam berdarah atau tidak. Nah, kalau tidak, alhamdulillah. Kalau iya, kita bisa tangani lebih cepat. Nah, kadang orang khususnya orang tua ya. Ini kadang masyarakat itu tidak aware, tidak peduli sehingga datang itu sudah hari ke-4 atau hari ke-5. Hari ke-4, hari ke-5, terus datang, Dok,
ini anaknya lemas. Lemes. Terus setelah kita anamnesis, kita gali anamnesis dan pemeriksaan fisik, ternyata sebelumnya dia ada demam. Sudah 5 hari nih. Terus kita cek dan lain sebagainya. Nah, fase itulah yang disebut DHF atau bahkan sampai DSS. Kalau hari ketiga kita sudah bisa memprediksi, oh ini akan mengarah ke demam berdarah nih. Nah, kita bisa melakukan pengobatan. Sebenarnya itu tidak ada obat untuk demam berdarah. Tidak ada obatnya. Tidak ada obat untuk demam berdarah. Membunuh ya? Enggak ada. Virus itu self-limiting disease. Apa itu, Dok? Dia istilahnya akan binasa sendiri. Oh, akan mati sendiri. Iya. Nah, ada nggak sih kurun waktu kurun waktunya ada sekitar 7 sampai 14 hari dia akan mati sendiri virusnya. Nah, tetapi dampak dari virus itu yang berbahaya. Oh, apa itu, Dok, dampaknya, Dok? Nah, itu tadi dampaknya. Dia bisa perdarahan, kehilangan cairan. Nah, kalau kehilangan cairan sekarang dampaknya apa? Kalau kehilangan cairan, contohnya di suatu sungai banyak lumpurnya, airnya sedikit, kan airnya sungainya nggak lancar tuh. Nggak lancar. Nah, sama dengan darah. Oh iya. Kalau airnya itu sedikit keluar, dia karena ada proses yang istilahnya bahwa demam berdarah itu virusnya dengue, nanti dia akan menyerang hepar itu akan mengeluarkan zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimianya itu yang mengakibatkan pembuluh darah itu meningkatkan permeabilitas itu merenggang. Nah, merenggang sehingga cairan itu bisa keluar dari sela-selanya. Sehingga kalau cairan keluar tinggal yang kental-kentalnya saja. Nah, kental-kentalnya ini dia penting untuk organ yang lain, penting untuk terutama otak, jantung. Nah, kalau alirannya itu terhambat, otomatis aliran oksigen ke otak dan ke jantungnya juga terhambat. Nah, itu yang menyebabkan bahaya ketika terjadi perdarahan atau shock. Dok, tadi kan dokter bilang ada yang masalah bab trombosit. Nah, itu kan juga berpengaruh sama, itu kan memang dari salah satu untuk apa? DB ya? Iya. Nah, itu tuh memang ini mitos atau fakta, Dok? Maksudnya katanya untuk menaikkan trombosit harus minum jus ya. Nah, ini dia, ini yang saya tanyakan, yang saya ada di pikiran saya tuh. Nah, ini ngomong dokter di sini kan bisa menjelaskan ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu mitos atau fakta, Dok? Kalau gini, terapi kalau sesuai ilmu kedokteran, ini trombosit itu akan pulih sendiri. Ini ngomong sesuai dengan ilmu kedokteran, Dok ya. Dia akan pulih sendiri, dia akan meningkat sendiri. Ya. Dia akan kembali normal sendiri. Nah, tetapi setelah hari ke-7 dan hari ke-5, 6, 7 lah. Nah, dia akan balik sendiri. Yang permasalahannya itu bukan trombositnya. Apa, Dok? Permasalahannya itu cairan. Virusnya mati, trombosit naik. Virus mati, trombosit. Nggak usah minum jus jambu juga nanti akan naik sendiri. Ya, berarti kan selama ini kan yang terjadi di masyarakat kan, nah seperti itu, Dok. Untuk menaikkan trombosit banyak-banyak minum jus jambu tadi. Nah, kalau hari ketiga nih waktunya turun drop nih, hari ketiga 4 kan trombositnya drop nih ya. Mau minum jus jambu 1 galon pun ya 1 galon nggak bisa menaikkan. Karena nanti dia akan naik sendiri. Ya? Yang dibutuhkan pada hari ke-3, 4 adalah cairan. Karena banyak kehilangan cairan. Cairan itu fungsinya untuk menjaga kestabilan kerja organ. Karena dia istilahnya cairan itu membantu aliran darahnya itu lancar. Nah, aliran darah itu dia mengandung oksigen. Oksigen itu yang akan ke otak, ke jantung, membuatkan energi sehingga otak itu bisa hidup seperti itu. Nah, seperti itu ya berarti penjelasannya seperti ini, Dok ya. Berarti memang itu. Jadi insya Allah nanti akan naik sendiri. Berarti perlu ini memang jus jambu. Mitos, Dok ya. Kalau jus jambunya sendiri memang meningkatkan, tetapi tidak signifikan. Berarti intinya itu untuk hanya menambah cairan juga, Dok ya. Yang terapi utama dari demam berdarah itu adalah cairan. Nah, berarti tidak. Ya tadi dokter bilang maksudnya
tidak signifikan untuk menaikkan trombosit. Seperti gini, contoh nih, corona. Ya. Nah, kita bahas corona. Corona itu dia kan virus. Ya, virus. Sama. Kaidah umum nih ya. Ya. Kaidah umum, virus itu adalah self-limiting disease. Ya. Dia hidup nanti akan mati sendiri. Ada kurun waktunya ya. Corona sama, karena dia virus. Nah, tetapi gejala yang ditimbulkan itu yang berbahaya. Nah, seperti DB tadi ya. Kan DB kan gejalanya ada cairannya kebocoran cairan Iya. sehingga aliran darah terhambat. Iya. Sehingga nanti oksigen ke jaringan-jaringan organ-organ vital seperti otak, jantung terhambat. Iya. Nah, terhambatnya oksigen ke otak, otak itu 3 menit saja ada beberapa sel otak yang mati. Oh, gitu. Nah. Dan kasus yang di DB ada 3 fase dok ya, yang tadi dokter sebutkan. Nah, kalau yang di ini nih, kalau kita bicara bahas masalah corona. Nah, kalau corona memang kan ada yang asimptomatis, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Enggak, fase-fasenya itu belum ada sebutannya sebenarnya. Nah, ada yang tanpa gejala atau kita sebut OTG. Ya kan virus kan ini kan? Iya, virus. Virus kan dia kan mati sendiri. Iya. Nah, tapi gejala yang ditimbulkan itu yang berat. Ya enggak? Iya. Nah, sekarang terapinya apa? Untuk membunuh virus corona, obatnya apa? Kalau sepengetahuan saya sampai saat ini belum ada obatnya. Belum ada ya. Terapinya apa? Terapinya paling berpengaruh adalah oksigen. Terapinya itu oksigen. Itu gimana? Terapi yang lain itu cuman tambahan. Terapi utamanya itu oksigen. Terapi oksigen itu bagaimana, Dok? Terapi oksigen itu dikasih oksigen. Dikasih oksigen. Yang lainnya itu cuma tambahan, seperti kalau mual dikasih obat mual. Kalau pusing dikasih obat pusing. Terus ada yang berjemur gitu, Dok? Selama beberapa menit. Nah, itu bisa membunuh virus sebenarnya. Sinar matahari kan. Nah, tapi itu kan virus di luar, kalau di dalam kan nggak bisa. Iya, betul. Mangap. Masya Allah, penjelasannya kayaknya yang nonton tegang nih. Nah, coronanya itu kan karena dia menyerang paru-paru kan. Iya, paru-paru. Sehingga fungsi dari paru-paru itu berkurang. Nah, istilahnya kalau kita sebut SpO2. SpO2 itu oksigen yang masuk ke paru-paru, oksigen yang masuk sampai ke jari. Nah, nanti kan biasanya ada oksimetri namanya, alat ukurnya untuk mengetahui apakah oksigen ke arah distal. Ini paling distal dari tubuh. Kenapa dicek ini? Karena ini paling distal. Kalau di sini oksigennya bagus, insya Allahnya bagus. Di sini cek, oh ternyata 97, 98, 99, 100, alhamdulillah bagus. Nah kok ternyata turun nih, berarti ada masalah oksigen, ada kekurangan oksigen. Makanya kita kasih oksigen, tambahan oksigen. Tambahan oksigen itu bermacam-macam. Ada yang mulai tambahannya ringan dengan nasal kanul namanya, atau semakin berat dengan NRM, atau bahkan semakin berat lagi dengan intubasi. Kalau yang model di ini dong seperti masker taruh sini. Nah itu namanya NRM. Kalau yang fase yang apa yang tadi yang terakhir? Intubasi. Intubasi itu bagaimana? Intubasi itu untuk orang-orang yang sudah dia istilahnya kalau nggak sadar. Oh iya. Jadi nafasnya itu sudah dibantu dengan oksigen. alat namanya ventilator. Insya Allah penjelasannya ini. Nah itu, tapi nanti tergantung orangnya juga. Maksudnya dia itu bisa kayak respon terhadap virusnya, apakah dia menang atau kalah. Nah kalau kalah bisa sampai ke DHF atau DSS. Virus itu nanti akan mati sendiri. Cuman gejalanya aja yang berat. Nah kita itu tidak membunuh virusnya, enggak, tapi mencegah membantu aliran darah itu lancar, sehingga organ-organ yang vital itu dapat bekerja dengan baik. Seperti itu ya. Masya Allah, panjang banget untuk bab masalah demam berdarah, Dok ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini belum bisa nonton dari awal, nanti bisa ditonton lewat channel YouTube kami ya, di Nida Channel.
Dan mungkin Dok, boleh dong untuk putra-putranya mungkin ingin menghintankan nih, Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ini dia ya, bisa promosi nih. iya. Bisa di tempat beliau di Dr. Saim di Rumah Sunat Mutiara. Alamatnya di mana, Dok? Alamatnya Jalan Teraten nomor 96. Jalan Teraten. Kalau misalnya terkenal tempat prakteknya Dokter Tias. Ya. Soalnya ya boleh kalau mau ada yang berniat untuk mendikankan anaknya. Dok, balik lagi nih di bab masalah tentang demam berdarah, Dok ya. Dan ada nggak sih, Dok, komplikasi dari demam berdarah itu, Dok? Atau tadi udah disebutkan? Ya komplikasi paling menakutkan itu. Jadi terjadinya DSS, dengue shock syndrome. DSS itu apa? Jadi gini, kan tadi kan saya sudah menjelaskan. Trombosit itu dia fungsi trombosit itu menutup kan ada pembuluh darah nih. Nah, pembuluh darah itu harus rapat. Nah, kalau nggak rapat nanti cairan keluar. Nah, trombosit itu fungsinya untuk menutup kerapatan itulah. Nah, istilahnya seperti itulah. Nah, trombositnya berkurang, otomatis trombosit berkurang. Kok bisa trombosit berkurang? Karena trombosit itu dihasilkan di sumsum tulang. Seperti tadi kita awal, virus itu akan masuk ke sumsum tulang sama ke hepar atau hati. Nah, masuk ke sumsum tulang, terus mengakibatkan produksi dari trombosit itu sendiri berkurang. Nah, trombosit berkurang, terus istilahnya kalau yang menutupi jalan-jalan yang bolong itu hilang. Dan ada satu lagi, nanti virus itu kan ke hati, menyerang hati. Nah, hati itu akan mengeluarkan zat-zat seperti sitokin dan lain sebagainya. Itu tujuan zat tersebut apa? Untuk meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah. Permeabilitas itu apa sih? Permeabilitas pembuluh darah itu apa sih? Jadi pembuluh darah itu kayak apa ya? Seperti tangan kayak ginilah istilahnya. Nah, bisa renggang, bisa rapat. Ya. Kalau permeabilitasnya itu kencang, kalau dia karena permeabilitasnya istilahnya terjadi masalah pada permeabilitas, dia akan renggang. Nah, zat-zat tadi yang dihasilkan hepar itu membuat renggang pembuluh darah, sehingga penyebab yang terjadi apa? Cairan itu akan keluar. Ditambah dengan trombosit yang tidak bisa menutup karena sedikitnya trombosit, sehingga terjadilah cairan keluar. Nah, terus cairan yang keluar itu apa, Dok? Cairan yang keluar itu awalnya adalah cairan biasa. Jadi di pembuluh darah itu, kalau kita mungkin yang belajar di SMA itu ada leukosit atau sel darah putih, ada trombosit, ada sel darah merah. Nah, ada plasma darah. Nah, semua ini kental. Nah, ada juga cairannya. Nah, cairannya itu yang keluar. Ya. Nah, tinggal yang kental-kentalnya ini. Nah, kental-kentalnya ini kalau nggak ada cairannya, kalau lumpur, dia ngendap. Alirannya berkurang. Nah, ketika aliran berkurang itu, otomatis sel darah merah dia kan membawa oksigen. Sel darah merah itu yang membawa oksigen. Jadi kita nafas, terus di paru-paru itu bertukar oksigen masuk ke pembuluh darah, tepatnya ke sel darah merah. Terus sel darah merah itu membawa oksigen ke berbagai organ, ke otak, ke mata, ke jantung, ke liver, ke lambung dan lain sebagainya. Nah, dengan keluarnya cairan, otomatis dia alirannya lambat. Nah, terus apa efeknya? Efeknya terutama untuk organ penting. Organ-organ penting itu apa? Jantung dan otak. Organ pentingnya. Karena otak itu kalau sekitar 3 menit atau 5 saya lupa 3 sampai 5 menit ya. Kalau tidak
diberi oksigen itu akan terjadi kematian sel. Kematian sel. Di otak. Nah, kematian sel otak itu menyebabkan apa? Otak itu yang mengatur seluruh tubuh. Iya. Nah, kematian otak itu nggak seperti kulit. Kalau kulit contoh ya, kita sobek, kita jahit, dia masih bisa ngeraket. Yeah. Kalau otak sekali mati sudah nggak bisa regenerasi. Kalau yang lainnya, kalau kulit masih bisa. Kalau otak sudah tidak bisa. Nah, kalau hepar bisa regenerasi, hati bisa regenerasi. Kalau otak nggak bisa. Nah, kalau kematian, nah itu menyebabkan ada yang terganggu. Nah, entah di bagian mananya. Karena fungsi tubuh semua diatur di otak. Masya Allah, penjelasannya lengkap dan detail sekali ya tentang masalah demam berdarah ini. Jadi terapinya apa tadi? Cairan ya. Supaya apa? Supaya hemoglobin atau sel darah merah itu dia lancar. Kalau dia lancar, dia bisa ke otak, memberikan oksigen ke otak, ke jantung dan lain sebagainya, sehingga organ-organ penting itu bisa berfungsi, maintenance-nya bagus. Dan tadi ya yang dokter dijelaskan tentang bab masalah trombosit tadi untuk mitos atau fakta, dan ternyata dokter CM juga dia mengatakan bahwa itu memang untuk menaikkan trombosit tapi tidak signifikan. Tidak signifikan dan itu bukan terapi utama. Ya, kenapa saya ulang-ulang terus karena nah itu di masyarakat memang memang tersebar ya. Ya efek placebo nggak apa-apa lah. Ya. Minum aja buat ngayem-ngayemin. Masya Allah. Dok, kapan lagi dok nanti untuk bisa jadi narasumber lagi dok ya? Wah, nanti coba ya kita cari jadwalnya. Cari jadwal karena memang. Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman tuh kayak saya tuh merasa kurang pantas di sini karena ilmu saya masih sedikit. Sehingga saya mencari tema-tema yang memang benar-benar tuh saya menguasai lah. Ya. Kalau nggak menguasai saya nggak berani. Iya, apalagi di bidang kedokteran dok ya. Masya Allah dok. Ada dokter-dokter yang lain yang lebih menguasai daripada saya, nggak apa-apa. Kita untuk masalah kesehatan kita tukar ilmu saja. Betul sekali. Tidak terjadi hoax kesehatan. Oke dok, Jazakumullah khairan udah sempetin waktunya untuk bisa mengisi di Nida Podcast ya. Dan semoga kedepannya kita insya Allah dijadwalkan rutin ya. Iya. Insya Allah. Karena banyak sekali pertanyaan atau permintaan dari atau bahkan lewat inbox atau lewat BA, kapan ada dokter CM lagi untuk bisa ngisi lagi. Insya Allah saya usahakan. Ngisi sunat lagi nih. Promosi sunat ya. Jadi dok, semoga kita bisa ketemu lagi di Nida Podcast ya. Sekali lagi terima kasih Jazakumullah khairan udah menyempatkan waktunya, dan kita harus pamit undur diri dok ya, karena kita nanti juga ada rapat dok. Oh iya, siap. Oke, baik ya. Sibuk dok. Oh ya sibuk. Ya, kita harus juga pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel Nida Channel ya, di YouTube Nida Channel. Oke, dan kita harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.